Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demokrasi liberal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cika Aufanidal Rahma dan teman saya ada Aufa Regita Cahyani dan Istifa Ramadhani. Yang pertama ada pengertian. Pengertian demokrasi liberal adalah sebuah konsep politik yang pada dasarnya menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Demokrasi merujuk pada partisipasi publik dalam pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka. Melalui pemilihan, masyarakat memilih pemimpin dan perwakilan mereka dalam proses pemerintahan. Prinsip dasar demokrasi adalah penentuan kebijakan berdasarkan kehendak rakyat. Berikut adalah ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama ada hak asasi manusia. Demokrasi liberal mementingkan hak asasi manusia termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak-hak individu lainnya. Kedua, hukum dan supremasi hukum. Prinsip hukum yang adil dan supremasi hukum yang sangat penting dalam demokrasi liberal. Sistem peradilan independen dan adil diperlukan untuk menegakkan prinsip ini. Yang ketiga, pemilihan umum. Demokrasi liberal melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Kebebasan berpendapat dan media bebas. Demokrasi liberal mendorong kebebasan berpendapat dan mengakui pentingnya media yang bebas dan independen. Yang keempat, kebebasan ekonomi. Demokrasi liberal mendukung sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip pasar bebas dan persaingan sehat. Yang kelima, perlindungan minoritas. Demokrasi liberal melindungi hak-hak minoritas dan menghadiri tirani mayoritas. Hak-hak minoritas termasuk hak budaya dan agama diakui dan dihormati. Yang kelima, sistem hukum dan kepolisian yang independen. Demokrasi liberal mendorong lembaga hukum dan kepolisian yang independen dari campur tangan politik atau tekanan eksternal. Ketujuh, partisipasi warga negara. Warga negara didorong untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, aksi sipil, atau partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Kedelapan, presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial merujuk pada pemilihan cabang eksekutif dan legislatif secara terpisah. Kesembilan, representasi proporsional. Sistem pemilihan dengan pluralitas suara menentukan perwakilan berdasarkan mayoritas suara di setiap wilayah. Berikut sejarah dari demokrasi liberal. Sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah sendiri terkait sistem tersebut pada periode 1949 sampai 1959. Namun konsep demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, mencerminkan perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sebanyak 172 partai politik turut bertanding, namun hanya 4 partai yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun program pemerintahan tak dapat berjalan dengan mulus karena sistem demokrasi liberal ini. Hal ini memicu kekacauan politik karena kekuasaan yang lebih besar berada di tangan parlemen. Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstitut melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tindakan ini diambil karena konflik antar golongan dan ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Berikut dampak demokrasi liberal. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, partisipasi publik. Yang ketiga, stabilitas politik. Yang keempat, kemajuan ekonomi. Yang kelima, media bebas informasi. Yang keenam, inovasi politik dan sosial. Ketujuh, perlindungan minoritas. Yang kedelapan, responsibilitas pemerintah. Yang kesembilan, keseimbangan kekuasaan. Dan yang kesepuluh, isu sosial dan lingkungan. Berikut kesimpulan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang memperhatikan hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri seperti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah, partisipasi politik yang luas, pemilihan umum yang teratur dan rahasia, serta kebijakan yang mudah berubah akibat pergantian kabinet yang sering terjadi. Berikut referensi dari kami. Ya emang gak bisa diketik ya guys, gak bisa dipencet juga. Ini juga web, jadi aku juga bingung mau menjelaskannya seperti apa, jadi ya lihat aja ya di situ. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.